Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam bersama saya Nata Arman. Pemirsa, banjir bandang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan setelah diguyur hujan deras beberapa hari terakhir. Dampak peristiwa ini, 3 jembatan gantung dan 1 rumah pun hanyut terbawa arus sungai. Banjir bandang menerjang pemukiman penduduk di Desa Patiro Deceng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banjir bandang terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi sejak beberapa hari terakhir. Dalam video amatir ini terlihat kepanikan warga yang berusaha menyelamatkan diri. Bahkan seorang ibu bersama bayinya dan sejumlah orang yang berada di tenda hajatan pernikahan panik meminta tolong saat terjebak di arus deras sungai yang meluap. Selain itu, 1 rumah warga juga terbawa arus banjir. Tembak pos tadi mai pun nanu ro. Tembak kurani. La ilaha illallah. Banjir bandang juga membuat 3 jembatan di Sungai Walanai putus. Tak hanya banjir bandang, cuaca buruk juga membuat tebing setinggi belasan meter longsor serta menutup akses jalan antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan hingga menimbulkan kemacetan panjang. Untuk saat ini sudah ada 8 kecamatan yang terdampak banjir. Meskipun memang yang terparah saat ini laporannya adalah daerah pegunungan, Camba, Cembranda dan Malawa. Oh, katanya daerah sana sempat banjir bandang juga banjir bandang. Jadi sudah ada 3 jembatan gantung yang hanyut saat ini sehingga memutus akses hubungan warga dari wilayah tersebut ke wilayah lainnya. Masih di Sulawesi Selatan, musibah banjir juga terjadi di Makassar akibat tingginya intensitas hujan. Puluhan rumah warga di Jalan Ujung Bori, Blok 8 Antang, Kecamatan Manggala terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter. Bahkan, hampir seluruh rumah warga hanya menyisakan bagian atap. Sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya, sementara sebagian lainnya memilih mengungsi ke posko pengungsian. Dari Kabupaten Maros dan Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah makan Minang di Madiun, Jawa Timur. 3 orang terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Besar teman-teman sudah muncul rumah makan Padang. Video amatir merekam kebakaran yang melanda sebuah rumah makan Minang di Kecamatan Taman, Madiun, Jumat pagi. Lokasi rumah makan yang ada di kawasan padat penduduk membuat warga panik. 2 mobil pemadam kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun serta 1 mobil suplai air BPBD Kota Madiun dikerahkan. 3 orang luka-luka akibat kebakaran ini dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sudono Madiun. Kalau korbannya itu kali nggak ibunya, terus anaknya tadi yang keluar ke rumah saya 1 yang kena luka bakar, terus sama mertuanya tadi yang di situ sini udah kayak udah merah itu. Sampai di lokasi menurunkan 2 unit mobil penembak dan 1 unit mobil suplai dibantu dari BPBD. Teman-teman alhamdulillah bisa segera memadamkan api. Api dapat dipadamkan dalam waktu sekitar 40 menit. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui dan masih diselidiki Polres Madiun Kota. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT D8 yang digelar di Kairo, Mesir. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak negara-negara D8 untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu membela Palestina.
Tiba di The New Capital President Place, Kairo, Mesir, Presiden Prabowo disambut Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Saat sampaikan pidato di depan pimpinan negara anggota D8, Presiden ajak anggota 8 negara berkembang D8 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi mendukung dan juga memberikan bantuan pada Palestina. Presiden juga menekankan bahwa tanpa persatuan dan tanpa atasi perbedaan kelompok, D8 tidak bisa kuat untuk menghadapi situasi geopolitik yang saat ini terjadi. Once again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? For that, D8 must be united. We must work together to be united. We must leave behind our differences. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. Keinformasi lainnya pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil memblokir 560.472 konten judi online selama kurun waktu 20 Oktober hingga 17 Desember 2024. Penindakan konten judi ini merupakan upaya untuk memperkuat ruang digital yang aman. Selama kurun 20 Oktober hingga 17 Desember 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil memblokir 560.472 konten judi online yang meliputi 516.353 situs dan IP. 23.124 konten atau akun di platform Meta, 12.728 pada layanan file sharing, 4.963 di Google atau YouTube, 2.849 di platform X, 300 akun di Telegram, dan 153 akun di TikTok. Penindakan konten judi ini merupakan upaya untuk memperkuat ruang digital yang aman. Sebagai bagian dari langkah tegas, Kemkomdigi juga kembali menindak akun-akun media sosial yang memiliki pengikut besar. Pelaksana tugas Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawati meminta masyarakat agar berhati-hati terhadap modus perrekrutan pengepul rekening yang marak digunakan oleh sindikat judi online. Pasalnya modus ini melibatkan tawaran imbalan besar untuk membuka atau meminjamkan rekening. Selain resiko hukum yang serius, pemilik rekening juga menghadapi potensi diblokir dari layanan perbankan hingga reputasi keuangan yang rusak. Kami berkomitmen untuk memperkuat upaya pemberantasan perjudian online tanpa pandang bulu dengan berbagai pihak. Kami ingatkan kembali untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam aktivitas di dunia digital. Jauhi berbagai konten dan situs perjudian. Semakin banyak oknum yang mencari orang untuk menjadi pengepul rekening yang digunakan dalam transaksi judi online. Sementara itu sejak 2017 hingga 17 Desember 2024, Kementerian telah menindak 5,4 juta konten judi online termasuk akun dan situs yang terafiliasi. Pemirsa, pemerintah menyatakan barang kategori mewah akan dikenakan PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut bahwa kebijakan PPN 12% akan lebih diarahkan bagi kelompok masyarakat menengah atas demi memperkuat asas keadilan. Pemerintah menyatakan barang kategori mewah seperti makanan mewah, jasa kesehatan VVIP, hingga jasa pendidikan dengan SPP mahal akan dikenakan PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa PPN atas barang dan jasa mewah menjadi upaya pemerintah dalam mendorong asas keadilan dalam sistem perpajakan. Dalam kajian BKF, sekitar 50% belanja perpajakan di bidang PPN selama ini ternyata dinikmati oleh orang-orang kaya. Maka dengan prinsip keadilan, Febrio menilai sangat wajar jika pemerintah akan mengenakan PPN 12% bagi komoditas yang hanya dikonsumsi orang kaya.
Dengan kata lain, kelompok orang kaya yang berada pada masyarakat desil 9 dan 10 akan dikenakan pajak PPN yang lebih tinggi. Sementara masyarakat menengah kecil yang berada di desil 1 hingga 8 tetap mendapat insentif PPN. Harapannya belanja perpajakan atau insentif PPN yang selama ini belum tepat sasaran akan semakin lebih adil. Ini sudah mayoritas dinikmati oleh menengah ke atas. Justru yang miskin rentan sama aspiring middle class itu memanfaatkannya itu tadi totalnya setengah dari itu. Jadi desil 1 sampai desil 8 itu kurang lebih setengah. Desil 9, 10 itu setengah sendiri menikmati dari 265 triliun tersebut. Nah makanya dengan prinsip keadilan, asas keadilan tentunya sangat wajar kalau kemudian kita mengatakan ya sebaiknya yang desil 9 dan 10 itu boleh membayar lebih banyak. Kementerian Keuangan memproyeksikan belanja perpajakan dari PPN pada 2025 mencapai 265,6 triliun rupiah. Melalui pengenaan PPN atas barang dan jasa mewah, nantinya belanja perpajakan atau insentif PPN yang belum tepat sasaran akan semakin turun. Pemirsa, Bank Indonesia prediksi pertumbuhan kredit pada sisa 2024 tetap berada pada kisaran 10 hingga 12% dan meningkat pada tahun 2025 pada kisaran 11 hingga 13%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa Bank Indonesia terus mendorong peningkatan pertumbuhan kredit termasuk dengan memperkuat strategi KLM mulai Januari 2025. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan kredit pada sisa tahun 2024 tetap berada pada kisaran 10 hingga 12% dan akan meningkat pada tahun 2025 pada kisaran 11 hingga 13%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan dari sisi penawaran kuatnya pertumbuhan kredit didukung oleh terjaganya minat penyaluran kredit. Berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan dan pertumbuhan DPK, serta dampak positif KLM Bank Indonesia yang disalurkan ke sektor prioritas. Peri mengatakan Bank Indonesia terus mendorong peningkatan pertumbuhan kredit, termasuk dengan memperkuat strategi KLM mulai Januari 2025 yang akan diarahkan untuk mendorong kredit, pembiayaan perbankan yang dapat mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan kredit pada tahun 2024 diperkirakan tetap berada pada kisaran 10-12% dan akan meningkat pada tahun 2025 pada kisaran 11-13%. Bank Indonesia terus mendorong peningkatan pertumbuhan kredit, termasuk dengan memperkuat strategi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM mulai Januari 2025. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga, sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang tetap baik. Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi terjaga kuat, terutama pada sektor jasa, dunia usaha, perdagangan, dan industri. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Israel untuk segera angkat kaki dari wilayah Suriah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Sindo Malam.